Wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Harb qal haddatsana Hammad bin Zaid wa Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anas qal khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qat wa ma qala li syai'in lam af'alhu ala kunta fa'altah wala li syai'in fa'altu lima fa'altah. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dan Sulaiman bin Al-Mughirah dari Thabit dari Anas, ia berkata aku membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata sedikit pun kepadaku hus atau dan beliau pun tidak berkata kepadaku karena sesuatu yang tidak kulakukan, tidakkah engkau melakukannya? Dan beliau juga tidak berkata kepadaku karena sesuatu yang aku perbuat, kenapa engkau melakukannya? Nah ini ayyuhal ikhwah, hadisnya dari Anas bin Malik. Jadi dia bercerita bahwa dirinya pernah membantu Nabi, menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. 10 tahun waktu yang tidak sebentar, lumayan lama. Namun selama 10 tahun itu Nabi tidak pernah berkata kepada Anas uff, misalnya hus atau gitu. Tandanya mengeluh atau marah dan semacamnya. Dan Nabi juga tidak pernah berkata kepada Anas karena suatu perbuatan yang tidak dia lakukan, tidakkah engkau melakukannya? Misalkan Anas tidak melakukan suatu perbuatan, Nabi tidak berkata kepada Anas, tidakkah engkau melakukannya? Dan Nabi juga tidak berkata kepada Anas karena sesuatu yang ia lakukan, kenapa engkau melakukannya? Nah ini misalkan Anas tidak melakukan apa yang diperintahkan Nabi, maka Nabi tidak berkata kenapa engkau tidak melakukannya. Dan kalau Anas melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi, pasti terkait dengan masalah pelayanan, dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi atau anggap yang dilarang Nabi, Nabi tidak berkata kenapa engkau melakukannya. Nah ini selama 10 tahun, bayangkan. Ini menunjukkan betapa baiknya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makna hadisnya. Adapun faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, diantaranya pertama, bolehnya anak kecil menjadi pembantu. Bolehnya anak kecil menjadi pembantu. Contohnya di dalam hadis ini Anas ketika itu masih kecil, dia menjadi pembantu Nabi. Nah yang seperti ini diperbolehkan kalau memang pekerjaannya yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak, maka boleh kita mempekerjakan anak-anak sebagai pembantu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan, ya, bukan pekerjaan berat. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, baiknya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau dalam hadis ini menunjukkan bahwa beliau sosok yang pemaaf, lapang dada dan murah hati. Beliau mudah memaafkan apa yang dilakukan oleh siapapun diantaranya pembantunya. Dan ini sesuai dengan hadis lain ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, berapa banyak kita harus memaafkan pembantu kita? Pembantu kita berbuat salah, kita maafkan. Berbuat salah lagi, kita maafkan. Sampai berapa kali? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ufu anhu kulla yaumin sab'ina marrah." Maafkanlah ia setiap hari sebanyak 70 kali. Bayangkan, Nabi memerintahkan memaafkan pembantu setiap hari sebanyak 70 kali. Ini menunjukkan hendaknya kita bersikap baik kepada pembantu, ya. Nah itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, ya sesuai yang tadi yang saya sebutkan, yakni anjuran atau perintah untuk bersikap lembut kepada pembantu, ya.
baik pembantu yang sudah dewasa maupun anak-anak. Namun ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, di sini ada sedikit catatan. Di sini Nabi kan tidak memarahi Anas karena kurang dalam melayani beliau, melakukan sesuatu yang tidak dilarang beliau misalkan, atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan beliau. Nah, ini terkait dengan pelayanan pribadi beliau, bukan terkait dengan hak Allah. Artinya kalau Anas melalaikan hak Allah, Nabi pasti tegur, karena Nabi tidak pernah mendiamkan kesalahan. Nah, yang dimaksud dalam hadis tadi, Nabi memaafkan kesalahan Anas, ini terkait dengan hak beliau secara pribadi sebagai majikan. Nah, dalam hal ini ketika Anas sebagai pembantu kurang melayani Nabi, lalai dalam melayani hak Nabi, Nabi memaafkan. Nah, ini terkait diri beliau. Adapun terkait dengan agama, hak Allah, Nabi tidak akan mendiamkan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.